Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita membaca kitab Al-Jami' al-Ibadatillahi Wahdah. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan wa min anwa'il ibadati ar-raja'u. Di antara jenis-jenis ibadah adalah ar-raja'. Apa itu raja'? Wa huwa ta'milul khairi fima la yaqdiru alaihi illallahu. Yaitu mengharapkan kebaikan dalam sesuatu yang tidak dimampui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengharapkan suatu kebaikan yang tidak ada yang bisa mewujudkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi raja. Fala yajuzu an tarjuwa ghairallahi fima la yaqdiru alaihi illallahu. Maka tidak boleh seseorang berharap kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang hanya dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma raja'u fil umuril adiyati, adapun memiliki harapan kepada makhluk, kepada orang lain dalam perkara-perkara adiyah, dalam perkara-perkara adat. Ya, perkara adat artinya perkara muamalah, interaksi antar manusia. Ka'antar jua min syakhsin ayu'tiyaka malan. Seperti kalau Anda berharap kepada seseorang agar seseorang tersebut memberikan Anda harta. Ya. Misalnya berharap kepada atasan di tanggal 30 berharap agar atasan tersebut memberikan kita gaji. Au yusa'idaka fima yaqdiru alaih, atau meminta yusa'id, meminta pertolongan, ya, meminta orang lain memberikan pertolongan kepada Anda dalam perkara-perkara yang memang dia mampu. Ya, misalnya contohnya berharap kepada seorang tukang bangunan agar dia mau memperbaiki genteng kita yang bocor. Maka fahadha laysa minal ibadati, maka ini bukan ibadah, hukumnya boleh. Taqulu, contohnya Anda mengatakan, ya akhi, wahai saudaraku, arjuka an tu'tiyani kadza wa kadza. Saya berharap kepada engkau agar engkau memberikan aku hal ini dan hal itu. Hal ini atau hal itu. Mimma yaqdiru alaihi, dalam perkara-perkara yang memang dia mampu. Lakin la tarju makhluqan fima la yaqdiru alaihi illallah. Namun tidak boleh raja, tidak boleh berharap kepada makhluk dalam perkara-perkara yang hanya dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalladzina yarjunal amwata. Seperti orang-orang yang berharap kepada mayit, orang-orang sudah mati. Wal ghaibina, atau berharap kepada makhluk-makhluk yang gaib, wal jinna, atau kepada jin. Hadza raja'ul ibadati fala yajuzu. Maka raja yang seperti ini adalah raja ibadah, yang berupa ibadah, maka tidak boleh. Artinya tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Wa huwa syirkun akbaru. Maka raja yang seperti itu adalah raja yang termasuk syirik akbar. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan wat tawakkulu, dan tawakkul. Ya. Ibadah yang selanjutnya adalah tawakkul. Ya. Isimnya, kata bendanya itu tawakkul. Adapun tawakal itu kata kerja, fi'il. Ya. Kata bendanya, isimnya at-tawakkulu. Syekh Shalih Fauzan mengatakan min anwa'il ibadati at-tawakkulu. Di antara bentuk ibadah adalah tawakkul. Ya. Dalam bahasa Indonesia tawakal. Wa huwa tafwidul amri ila Allah Subhanahu wa ta'ala wal i'timadu alaihi. Tawakal artinya menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menggantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini definisi tawakal. Kita serahkan semua urusan kepada Allah, tentunya setelah melakukan usaha, setelah mengambil sebab, kemudian menggantungkan hati kepada Allah. Artinya perkara sukses tidaknya tergantung Allah, sembuh tidaknya tergantung Allah, bisa tidaknya tergantung Allah, lancar tidaknya tergantung Allah. Gantungkan hati kepada Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal kalau kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Surat Al-Maidah ayat 23. Maka dalam ayat ini Allah katakan kalau kalian benar-benar beriman maka kalian hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan Allah taala berfirman, wa'budhu wa tawakkal alaih. Sembahlah Allah semata dan tawakkallah kepada Allah semata. Surat Hud ayat 123. Qarranahu ma'al ibadati. Allah taala menggandengkan tawakal dengan ibadah. Allah katakan fa'budhu, sembahlah, beribadahlah kepada Allah. Wa tawakkal alaih, dan tawakkallah kepada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu. Dan dalam surat Al-Maidah tadi ayat 23, Allah katakan wa 'alallahi fatawakkalu, hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal. Hadza hasrun. Ini adalah pembatasan. Artinya pembatasan kepada siapa kita harus bertawakal, yaitu hanya kepada Allah semata dibatasi. Lianna taqdimal jari wal majruri 'alal fi'li yufidul hasra. Karena jar majrur kalau dikedepankan, dia lebih dahulu daripada fi'il, daripada kata kerja, ini menghasilkan makna hasr, menghasilkan makna pembatasan. Ini kaidah bahasa Arab. Kita perhatikan ayat yang tadi, wa 'alallahi. Nah, ini jar dan majrur. Ala ini huruf jar, lafaz jalalah Allah, majrur. Jar majrur. Wa 'alallahi ini jar majrur. Kemudian setelah itu fatawakkalu, ini fi'il. Ini fi'il amr. Jar majrurnya di depan, fi'il amrnya di belakang. Maka ini yufidul hasra, menghasilkan makna pembatasan. Artinya kita hanya boleh tawakal kepada Allah semata. Wa 'alallahi ay la 'ala ghairihi. Hanya kepada Allah lah maksudnya, tidak boleh tawakal kepada selain Allah. Fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaknya kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Dalam surat yang lain Allah taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah orang-orang yang kalau disebut nama Allah maka bergetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka itu hanya bertawakal kepada Rabb mereka, kepada Allah. Surat Al-Anfal ayat kedua. Dalam ayat ini Allah katakan wa ala rabbihim ay la ala ghairihi. Mereka bertawakal ala rabbihim, kepada Rabb mereka semata. Maksudnya la ala ghairihi, bukan kepada yang lain. Fatawakkulu ibadatun la yajuzu illa lillahi. Maka tawakal itu ibadah, tidak boleh tawakal kecuali hanya kepada Allah. Kalau seseorang bertawakal kepada dukun, dia punya masalah, kemudian dia datang ke dukun, ini datang ke dukunnya, saya sudah bermasalah. Apalagi kalau dia setelah itu menceritakan masalahnya kepada dukun, kemudian dukunnya mengatakan, saya akan selesaikan masalah Anda. Kemudian orang yang datang tadi bertawakal kepada si dukun. Artinya dia gantungkan hatinya kepada si dukun. Masalah saya
selesai atau tidak selesainya tergantung si dukun misalnya. Ya, ada di tangan si dukun. Nah, maka ini tawakal kepada dukun. Ini termasuk syirik akbar, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma tawkilu fima yaqdiru alaihi al-makhluqu. Adapun taukil, ya, mewakilkan suatu perkara yang dimampu oleh makhluk, ka'an tawakkala ahadan yashtari laka hajatan, ya, atau ka'an tuwakkila ahadan yashtari laka hajatan, seperti kalau Anda mewakilkan kepada seseorang untuk membeli suatu keperluan untuk Anda. Ya, misalnya seorang ibu minta tolong kepada anaknya, "Nak, tolong belikan garam." Ya, maka ini taukil, mewakilkan. Ya, dan ini juga salah satu bentuk tawakal, karena kita menyerahkan urusan beli garam kepada si anak. Ya, maka ini tawakal yang tidak mengapa. Nanti disebutkan oleh beliau di sini. Wa tuwakkila ahadan ya'malu laka amalan, atau Anda mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan bagi Anda. Maka hadza jaizun, ini boleh. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wakkala man yashtari lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewakilkan orang, artinya pernah mengutus orang sebagai wakil untuk membeli sesuatu bagi beliau. Wa kana yuwakkilul ummala yanubuna anhu fi ba'dil umuri. Dan beliau juga, Rasulullah juga pernah mengutus orang sebagai wakil, ya, atau mengutus ummal, para pegawai sebagai wakil, menggantikan beliau di sebagian urusan-urusan beliau. Ya, maka Nabi pernah melakukan taukil. Ya, dan taukil ini salah satu bentuk tawakal, karena menyerahkan urusan. Ya, namun dalam perkara muamalah seperti ini dibolehkan. Ya. Namun perlu diketahui, boleh kita melakukan taukil dalam masalah muamalah yang dimampui oleh makhluk, dengan catatan tidak boleh ada ketergantungan hati kepada mereka. Ya. Tetap hati kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berkeyakinan mereka sebagai sebab saja. Ya, sebagai sebab. Tawakal kepada sebab ini termasuk syirik asghar. Ya, tawakal kepada sebab yang mereka memang mampu untuk melakukan sebab itu, namun hati kita bergantung kepada dia, termasuk syirik asghar. Ya. Namun kalau kita bertawakal kepada makhluk dalam perkara-perkara yang tidak dimampui oleh makhluk, hanya dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini syirik akbar. Namun kalau tawakal kepada makhluk dalam perkara yang dimampui, ya, tanpa bergantung hati, boleh. Namun kalau bertawakal kepada makhluk yang dimampui oleh makhluk disertai bergantung hati kepada makhluk, maka syirik asghar. Contohnya, atasan di tempat kita bekerja itu adalah sebab kita mendapatkan uang, dapat rezeki berupa uang, berupa gaji. Namun kalau hati kita bergantung kepada atasan tersebut, saya dapat rezeki atau tidak, saya dapat uang atau tidak, tergantung atasan saya. Dan memang atasan dia mampu untuk memberikan kita gaji, memberikan kita uang. Namun kalau hati kita bergantung kepada atasan, saya dapat rezeki atau tidak tergantung atasan. Saya dapat uang atau tidak tergantung atasan. Hati kita bergantung. Ya, kalau nggak ada atasan, saya nggak dapat rezeki. Kalau nggak ada si atasan, kalau saya nggak bekerja di pabrik ini, saya nggak dapat rezeki. Saya nggak dapat uang. Nah, ini namanya bergantung hati kepada atasan, kepada pabrik. Maka ini syirik asghar.
Ya. Kita boleh mengatakan bahwasanya atasan adalah sebab saya dapat rezeki. Ya. Saya dapat rezeki dari sebab atasan saya sebagai gaji bagi saya. Namun tetap kita gantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya dapat gaji memang dari atasan, namun gaji ini hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menentukan saya dapat gaji atau tidak Allah. Yang menentukan saya dapat rezeki atau tidak Allah. Uang ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Andaikan atasan enggak ada, andaikan pabrik enggak ada, andaikan atasan meninggal, andaikan pabrik hancur, pabrik bangkrut, tetap ada Allah yang kasih saya rezeki. Ya. Dunia tidak berakhir. Allah bisa kasih saya rezeki dari jalan yang lain. Ya. Harusnya demikian. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman an ashabil kahfi, tentang ashabul kahfi. Ya, para pemuda yang Allah takdirkan mereka tertidur di gua dalam jangka waktu yang lama. Annahum qalu. Ya, bahwasanya mereka mengatakan, fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-Madinah. Maka hendaknya kalian utuslah salah seorang di antara kalian dengan membawa wariqah, membawa uang yang kalian miliki ilal Madinah, ke kota. Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Maka lihatlah mana makanan yang paling baik. Falyatikum birizqim minh. Maka datangkanlah rezeki. Ya, rezeki di sini maksudnya makanan dari kota tersebut. Ya, artinya belilah makanan. Wal yatalattaf, dan berlemah lembutlah ketika membeli makanan tersebut, ketika datang ke kota. Wala yush'iran nabikum ahada. Dan janganlah menceritakan bikum, tentang keadaan kalian kepada siapapun. Surat Al-Kahfi ayat 19. Ya, hadza taukilun. Dalam ayat ini disebutkan tentang taukil. Ya, beberapa orang pemuda mengutus temannya, tolong kamu wakili kami untuk beli makanan ke pasar. Ya, maka ini bentuk taukil. Ya. Dan Allah sebutkan tentang taukil ini, dan Allah tidak larang. Maka fattaukilu jaizun. Maka mengutus wakil untuk mengerjakan sesuatu, mewakili kita, hukumnya jaiz, boleh. Amat tawakkulu fa innahu yakunu khasan billahi azza wajalla. Adapun tawakal yang berupa ibadah tadi, ya, itu adalah sesuatu yang khusus, hanya boleh diserahkan kepada Allah azza wajalla. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi menyebutkan wal inabatu, dan inabah. Ya, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan wal inabatu ar-ruju'. Dan inabah artinya adalah rujuk, kembali. Ini secara bahasa. Wal inabatu wat-taubatu bima'nan wahidin. Inabah dan taubat ini artinya sama. Ya, maka apa arti inabah? Artinya taubat. Inabah dan taubat itu artinya sama. Ya, dan seseorang dikatakan bertaubat kalau sudah melakukan 3 perkara. Yang pertama adalah al-inqila'u, yaitu berhenti melakukan maksiat yang ia taubati tersebut. Berhenti, enggak lakukan lagi. Yang kedua, al-azmu, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Ya, bertekad untuk tidak mengulangi lagi di masa depan maksiat tersebut. Yang ketiga, an-nadamu, yaitu menyesal dengan penyesalan yang mendalam telah melakukan maksiat tersebut. Kalau seseorang melakukan 3 perkara ini, berhenti, bertekad, dan menyesal, maka dia dikatakan sudah bertaubat, ya, atau sudah berinabah. Ya, maka inabah atau taubat itu dengan melakukan 3 perkara ini. Adapun salat sunnah taubat itu hukumnya sunnah. Ya, salat sunnah taubat itu hukumnya sunnah.
Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya inabah atau taubat adalah ibadah. Allah katakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dan kembalilah kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepada Rabb kalian. Atau dengan kata lain, berinabahlah kepada Allah dan berserah dirilah kepada Allah. Atau dengan kata lain, bertaubatlah kepada Allah. Ini perintah untuk berinabah atau bertaubat. Surat Az-Zumar ayat 54. Ya, demikian yang kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.